Nah, Imade Abista Marjana, nomor absen 12, kelas 12 Bahasa. Bab 2. Perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. A. Hakikat perlindungan dan penegakan hukum. 1. Konsep perlindungan dan penegakan hukum. Simanjuntak mengartikan perlindungan hukum sebagai segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum serta memberi perlindungan kepada warganya agar hak-haknya sebagai seorang warga negara tidak dilanggar, dan bagi yang melanggarnya akan dapat mengenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku. 1. Adanya perlindungan dari pemerintah kepada warganya. 2. Jaminan kepastian hukum. 3. Berkaitan dengan hak-hak warga negara. 4. Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya. Yang kedua, ada pentingnya perlindungan penegakan hukum. Perlindungan dan penegakan hukum sangat penting dilakukan karena dapat mewujudkan hal-hal berikut ini. Yang pertama, yaitu tegaknya supremasi hukum. Yang kedua, tegaknya keadilan. Yang ketiga, mewujudkan perdamaian dalam kehidupan di masyarakat. Perlindungan dan penegakan hukum tidak akan terwujud apabila anggota masyarakat tidak mempunyai kesadaran hukum. Anda tentu saja harus mempunyai kesadaran hukum yang tinggi, yang tercermin dari pengetahuan dan pemahaman yang luasa terhadap ketentuan yang berlaku, serta selalu bersikap dan berperilaku sesuai dengan hukum yang berlaku. B. Peran lembaga penegakan hukum dalam menjamin keadilan dan perdamaian. Yang pertama, ada peran Kepolisian Republik Indonesia atau Polri. Kepolisian Republik Indonesia atau yang sering disingkat Polri merupakan lembaga negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Pasal 16 Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia telah menetapkan kewenangan sebagai berikut. Yang pertama, melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan. Yang kedua, melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan. Yang ketiga, membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan. Yang keempat, menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenalan diri. Yang kedua, ada peran Kejaksaan Republik Indonesia di bidang pidana, yaitu 1. Melakukan penuntutan. 2. Melaksanakan penetapan hakim dan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. 3. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat. Yang kedua, di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Yang kedua, pengaman kebijakan penegakan hukum. Yang ketiga, pengawasan peredaran barang cetakan. Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, yang pertama ada peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Yang kedua, pengaman kebijakan penegakan hukum. Yang ketiga, pengawasan peredaran barang cetakan. C. Dinamika pelanggaran hukum. Yang pertama, berbagai kasus pelanggaran hukum. Pelanggaran hukum merupakan bentuk ketidakpatuhan terhadap hukum. Ketidakpatuhan terhadap hukum dapat disebabkan oleh dua hal, yaitu yang pertama, pelanggaran hukum oleh si pelanggar sudah dianggap sebagai kebiasaan. Yang kedua, hukum yang berlaku sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan kehidupan. Dalam lingkungan keluarga, diantaranya yang pertama, mengabaikan perintah orang tua. Yang kedua, mengganggu kakak atau adik yang sedang belajar. B. Dalam lingkungan sekolah, diantaranya menyontek ketika ulangan, datang ke sekolah terlambat. Yang ketiga, ada dalam kehidupan di lingkungan masyarakat. Yang pertama, melaksanakan setiap norma yang berlaku di masyarakat. Yang kedua, bertugas ronda. Ketiga, ikut serta dalam kegiatan kerja bakti. Yang terakhir ada dalam lingkungan kehidupan di lingkungan bangsa dan negara. Bersikap tertib ketika berlalu lintas di jalan raya. Kedua, memiliki KTP. Ketiga, memiliki SIM. Saya Imade Abista Marjana. Terima kasih.